Bab 2278. Winston Wei. Begitu banyak orang tidak memanggilnya dengan nama, tetapi menggunakan nama orang itu. Jika demikian, maka akan sangat merepotkan. Melihat ekspresimu, sepertinya sudah tahu siapa orang ini. Raymond Ji menggelengkan kepalanya. Kamu juga tahu perangainya. Teddy Wei ini, meskipun dia tidak dilahirkan oleh istri sah, tetapi dia tetaplah anaknya. Ahli warisnya, siapa yang berani bertindak gegabah, siapa yang berani membunuh secara sewenang-wenang. Aku tidak tahu kapan orang itu mengetahui kematian ahli warisnya, tetapi saat dia tahu, dia akan membalasnya dengan kejam. Jadi sekarang, sebaiknya kalian serahkan orang ini kepadaku dan aku akan membawanya kembali untuk menemukan orang itu untuk memohon pengampunan. Jika beruntung, mungkin tidak akan terlibat, jika tidak, keluarga kalian akan menanggung kemarahan orang ini. Raymond Ji tampak mengejek, tetapi keluarga Qin tetap diam. Kakek ketiga, siapa orang itu? Eric Qin bertanya. Kepala rumah keluarga Wei, Winston Wei. Setelah ragu-ragu sejenak, Warren Qin masih berkata, orang ini memiliki kepribadian yang kejam, dan sangat picik. Dia adalah pewaris berikutnya dari keluarga Wei. Dalam waktu 100 tahun ini, tidak ada berita tentangnya. Tapi terakhir kali dia membunuh seseorang adalah 120 tahun yang lalu. Satu orang membunuh 6 orang kuat fase penilaian tingkat kedua seperti Alonso, hanya satu trik. Warren Qin berkata dengan nada berat, menggertakkan giginya. Satu trik membunuh 6 fase penilaian tingkat kedua. Pupil mata Eric Qin juga menyusut. Tapi Eric Qin, jangan khawatir, meskipun Teddy Wei benar-benar pewaris orang itu sudah terbunuh. Kami bukan sekte sihir Wuying. Jika kamu tidak bisa menanganinya, dinasti Qin tidak akan ada lagi. Warren Qin mendengus, tetapi Eric Qin merasa tidak percaya diri. Memang bisa dilindungi, tapi pasti ada harga yang harus dibayar. Weng. Tidak lama setelah Raymond Ji selesai berbicara, dengungan seperti suara lonceng di langit tiba-tiba terdengar. Kemudian pusaran kosong muncul dengan cepat, wajah manusia besar berangsur-angsur mengembun dalam rotasi. Wajah ini sebesar bukit, dan wajahnya terus-menerus berputar dan terbentuk, sepasang mata mengembun terlebih dahulu, menatap orang-orang, seperti langit dewa yang sedang mengintip. Banyak orang merasa seolah-olah tubuh mereka tidak tertutup oleh pakaian, dan dapat dilihat semuanya hanya dengan sekali pandang. Sepertinya, orang ini sudah menyadarinya, sudah terlambat jika kalian menyerahkannya padaku sekarang. Raymond Ji menghela nafas, lalu mundur dan menjauh dari masalah ini secara langsung. Tetua Feng, tidak disangka, aku dan kamu benar-benar bisa menyaksikan pertunjukan yang begitu bagus. Di kejauhan alun-alun, dua kultivator fase penilaian bersembunyi dengan hati-hati di sebuah bangunan, melihat ke sisi ini. Saat melihat wajah orang mulai mengembun di langit, juru tulis paruh baya itu berbicara. Kedua orang ini secara alami adalah dua kultivator yang bertanggung jawab di paviliun Shanghai. Dulu Tetua Feng, bahkan menerima Eric Qin dalam penyamaran. Tujuan dari keempat tetua keluarga Qin ini ternyata memang demi Eric Qin, dan mungkin anak inilah yang dulu meminta kamu untuk membeli berita partai Jihuo. Juru tulis paruh baya itu melanjutkan. Hanya saja tidak menyangka, kota Sakura kami ingin mengumpulkan informasi tentang perubahan Eric Qin dan Teddy Wei, dan bahkan partai Jihuo, dan ternyata masalahnya menjadi seperti ini. Kamu melakukannya dengan sangat baik, Winston Wei telah maju. Berita ini bahkan lebih berharga. Hanya kamu dan aku yang dapat mengumpulkan informasi semacam ini dalam jarak sedekat itu. Tertua Feng tersenyum sedikit, dan juga bertepuk tangan. Winston Wei sudah 100 tahun tidak bertindak. Baru kali ini, melalui proyeksinya ini, bisa melihat banyak hal.
Berita semacam ini pasti dapat menjual pavilion Shanghai kita dengan harga yang pantas. Mengumpulkan informasi juga merupakan tugas pavilion Shanghai. Dan sesuai dengan nilainya, penggarap yang terkumpul juga akan mendapatkan keuntungan yang sesuai. Mengenai internal Sekte Agung, orang kuat seperti Wriston Wei, nilai beritanya bahkan lebih mengesankan. Sayang sekali Eric Qin yang sangat berbakat dan membantu kami mendapatkan informasi yang begitu bagus, tetapi sudah sekarat. Juru tulis itu menghela nafas dengan penuh emosi. Tidak peduli apa yang terjadi pada akhirnya, mereka tidak akan mengambil tindakan. Satu-satunya tujuan keduanya adalah mengumpulkan semua berita di dalam dan di luar dunia. Bos, tekan. Merasakan tekanan kuat dari mata itu, Orlando Qin langsung berkata. Pada saat yang sama, Alonso Qin juga menghancurkan token lama di tangannya. Pada saat ini, wajah yang menggantung di langit dengan cepat mengembun dan terbentuk. Pong. Sebuah tekanan tak terlihat datang tiba-tiba tepat saat wajah ini akan mengembun. Semua kultivator yang melayang di udara merasakan napas mereka mandek, dan tubuh mereka sangat berat. Langit tampaknya telah runtuh, dan beban seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan mengembun dan menekan ke arah mereka. Bruak. Selain Raymond Ji dan Nicholas Peng yang mendarat di tanah lebih awal, para kultivator lainnya berekspresi jelek, dan langsung ditekan kuat ke tanah, dan mereka jatuh langsung ke tanah. Termasuk Eric Qin, juga jatuh ke tanah dengan tubuh menghadap ke bawah. Adapun Chen dan pembudidaya fase transendensi lainnya, mereka bahkan tidak bisa berdiri di tanah, mereka berlutut atau berbaring, tubuh mereka menempel di tanah, dan mereka tidak bisa bangun. Bersambung. Bab 2279. Siapa yang membunuh putraku? Tampaknya wajah manusia di langit ini, saat dirinya muncul, tidak membiarkan siapapun melayang di udara, dan semua orang harus menyerah. Kuat, sombong, dan mendominasi. Sampai terakhir, bahkan Alonso Qin dan yang lainnya yang berada di fase penilaian tingkat kedua, tidak bisa menahannya dan jatuh ke tanah satu demi satu. Pupil mata semua orang berkontraksi, menatap wajah langit yang kental, wajah mereka terkejut, dan gelombang langit meledak di hati mereka. Orang yang seperti apa, yang memiliki kekuatan kultivasi yang begitu menakutkan? Hanya kondensasi bayangan, hanya wajah yang diproyeksikan, hanya tatapan mata. Hal itu justru menekan puluhan kultivator fase penilaian yang hadir, bahkan tidak bisa terbang. Apakah ada kekuatan yang begitu kuat bahkan dalam fase 3 kehidupan dari ranah fase penilaian? Eric Qin melihat ke langit, wajah ilusi itu sudah selesai memadat, itu adalah wajah setengah baya, yang memang sedikit mirip dengan Teddy Wei. Setelah wajah pria paruh baya menjadi hidup, matanya menyapu orang-orang yang hadir, dan kemudian jatuh pada Raymond Ji yang berdiri sendirian. Teman seiman Wei, aku lalai melindungi Teddy, menyebabkan dia terbunuh dalam pertarungan dengan orang lain. Ketika aku tiba, sudah terlambat. Tolong teman seiman menghukumnya. Ketika Raymond Ji menatapnya, sekujur tubuhnya sudah berkeringat, dia segera membungkuk dan mengangguk, nadanya bahkan lebih rendah. Siapa yang membunuh putraku? Matanya bergerak, bukannya mengucapkan sepatah kata pun, dia malah bertanya. Ini orangnya. Raymond Ji menunjuk Eric Qin. Mata di wajah itu segera beralih ke Eric Qin. Suara ledakan. Eric Qin hanya merasakan tekanan mengerikan jatuh dari langit. Tanah di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Tanah alun-alun ini tidak dapat menahan kekuatan sama sekali, runtuh di bawah tekanan, dan Eric Qin jatuh langsung ke lubang besar ini. Kemudian, di mata itu, cahaya kecemerlangan hitam tiba-tiba jatuh. Tidak ada pertanyaan, tidak ada lagi kata-kata, apalagi bertanya siapa benar atau salah.
Menyadari orang yang membunuh Teddy Wei, dia langsung ingin membunuh Eric Qin. Ini adalah arogansi orang kuat keluarga Wei. Eric Qin, Tuan Qin. Di bawah tekanan, semua orang ditekan dan sulit untuk bergerak. Melihat cahaya ilahi jatuh, beberapa orang yang jauh dari Eric Qin langsung berteriak. Pada waktu bersamaan, di sisi lain langit dan bumi, sebuah rumah bambu yang tidak besar, tetapi sangat tenang, dibangun dengan aura kuno. Seorang pria parubaya, duduk bersila di atas tikar, berkhotbah kepada 3 murid laki-laki dan perempuan berusia 20-an. Suara laki-laki yang jernih itu cocok dengan suara ombak dari hutan bambu di luar rumah, dan angin sejuk yang bertiup di sepanjang jendela. Semuanya tampak sangat santai, seperti tempat di luar dunia. Tapi tiba-tiba, suara pria yang sedang mengajar tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening, mengepalkan slip giok di tangannya. Aksa, seseorang keluarga Qin dari dunia luar menyentuh token, kali ini kamu wakili kami pergi lihat. Perubahan suara itu tiba-tiba terdengar di benaknya. Ya, ayah. Pria itu mengangguk dan melambaikan tangannya, berhenti sebentar, aku akan pergi melakukan sesuatu untuk keluarga Qin dunia luar. Ayah, bukankah kita sudah tidak berhubungan dengan mereka? Masih perlu membantu. Salah satu dari 3 murid langsung berkata. Menghadapi keraguan putrinya, pria itu tersenyum lembut, tetapi tidak marah. Memang benar sudah tidak berhubungan lagi, tetapi keluarga Qin luar dunia masih mengikuti aturan dan memberi kami semua sumber daya yang layak kami dapatkan setiap tahun, jadi kami harus menepati janji kami. Baiklah, kalian kembali dulu. Segera setelah pria itu melambaikan tangannya, ketiga murid terbang keluar dari rumah bambu. Kemudian pria itu mengambil kuas dan menggambar di kehampaan, orangnya segera terjun ke dalamnya. Bahkan, dia juga penasaran, apa yang terjadi pada keluarga Qin dunia luar, yang telah putus hubungan selama ratusan tahun, sampai menggunakan token berharga ini. Dan di atas alun-alun partai Jihuo. Tepat ketika Wriston Wei dengan kejam menghancurkan cahaya ilahi ini. Sebuah pusaran muncul lagi di kehampaan di atas Alonso Qin dan yang lainnya. Caranya hampir sama persis seperti saat Wriston Wei muncul. Namun, itu bukan wajah manusia, tetapi tubuh seorang kultivator. Siapa Eric Qin ini? Raymond Ji terkejut seketika. Ketika Wriston Wei muncul, dia berpikir bahwa Eric Qin, Alonso Qin dan yang lainnya sudah berakhir, tetapi orang yang muncul jelas dipanggil oleh Alonso Qin, memancarkan kekuatan aura yang sama menakutkannya. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, tetapi aku tidak menyangka keluarga Qin juga mencari bantuan. Dia pasti anggota keluarga Qin. Para tetua dan juru tulis di kejauhan bahkan menjadi lebih bersemangat saat ini. Semakin banyak orang kuat keluar, dan nilai berita ini juga akan meningkat. Begitu pria paruh-baya itu muncul, dia melihat ledakan kengerian dari atas, jatuh dari langit, dan menebas langsung ke tempat Warren Qin dan yang lainnya yang berada di bawah. Dan targetnya sepertinya adalah seorang pemuda yang dijaga oleh mereka. Dia belum sempat memahami situasinya, pria itu langsung mengerutkan kening. Memanggil dirinya untuk muncul, ternyata karena seorang junior mengalami bencana hidup dan mati. Bersambung.